Di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat para hadir, yang terhormat seluruh pegawai Badan Kesbangpol. Ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait dengan kegiatan PPKM darurat yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan hasil rakor secara kedua ini disampaikan oleh Pak Bupati. Yang pertama, untuk masuk dan tidak masuk kantor, bahwa eselon 2 dan eselon 3 itu tetap masuk seperti biasa, walaupun dari tanggal 3 sampai 20 Juli berdasarkan surat edaran dari BKPSDM itu 100% untuk WFH. Namun demikian, ada beberapa perubahan. Ini berdasarkan kajian dari pimpinan bahwa untuk eselon 3 dan eselon 2 itu masuk seperti biasa. Nah, untuk pembagian WFH dan WFO itu 50%. Nanti mohon bantuan Kasubag Umum untuk membuat jadwal seperti biasa. Jadi untuk eselon 4 dan staf yang lain itu silakan dibagi dua untuk pengaturan WFH dan WFO. Kemudian yang kedua, setiap SKPD harus membuat rencana aksi PPKM darurat dan setiap hari harus membuat laporan baik secara tertulis maupun foto-foto kegiatan. Ini dilaporkan ke Kominfo secara online dan tentunya kita harus ada dokumen seperti biasa. Kegiatan rencana aksi tersebut yaitu misalnya kita ataupun tim yang masuk WFH mulai hari ini, besok dan selanjutnya untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada titik-titik kerumunan massa. Misalnya ke toko modern, Alfamart, Indomart, ke pasar ataupun ke perkantoran. Jadi silakan itu masing-masing kepala bidang untuk membuat kegiatan tersebut. Silakan dibagi 3 grup berdasarkan bidang terkait. Kemudian yang selanjutnya, untuk melengkapi sarpras prokes, kita alhamdulillah sudah ada wastafel. Hanya Pak Kaban menginginkan di depan ada wastafel juga. Kemudian di meja front office harus tersedia hand sanitizer, kemudian termogan atau alat pengukur suhu. Bagi siapa saja yang masuk ke kantor itu silakan teman yang piket di front office untuk mengadakan pengukuran suhu, termasuk pengecekan pemakaian masker kepada masyarakat ataupun pihak mana saja yang tidak pakai masker. Pertama, kita harus menyediakan masker untuk diberikan kepada yang datang. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak ada, untuk dipersilakan pulang terlebih dahulu untuk memakai masker. Kemudian di meja pelayanan khusus yang di meja Pak Budi, di ruangan Pak Kabid Pak Haji Purwadi, tolong kepada masyarakat ataupun mahasiswa dan pihak manapun saja tidak diperkenankan masuk, gitu ya. Cukup di pintu atau disediakan tempat duduk atau dibuatkan plastik transparan di meja itu yang ditentukan oleh Pak Budi mau meja mana saja, supaya ada sekat, gitu ya, dibuatkan itu. Silakan mau yang pakai mana, mau pakai yang mana, apakah mau duduk di luar ataupun dipersilakan masuk. Kalau masuk dibuatkan plastik yang transparan. Kemudian yang selanjutnya, untuk
mempermudah, barangkali Pak Haji Purwadi, katanya sudah ada aplikasi online untuk rekomendasi penelitian. Kalau memang sudah ada, itu silakan diaktifkan lagi. Kalau belum ada, silakan komunikasi dengan tim IT yang ahli, yang pinter membuat aplikasi itu ya secara online. Silakan bahan-bahannya dari kita dan disampaikan ke pihak konsultan. Nanti anggarkan saja Pak Ang, apakah di perubahan ataupun di murni untuk tahun 2022 ataupun di perubahan 21, silakan dianggarkan untuk aplikasi tersebut. Kemudian hal lain, Pak Kaban ingin menyiapkan bahan ekspos di hadapan Pak Bupati. Silakan masing-masing bidang termasuk sekretariat untuk menyiapkan materi apa saja untuk disampaikan kepada Pak Kaban untuk ekspos di hadapan Pak Bupati terkait dengan peran pentingnya Badan Kesbangpol bagi Pemda Kabupaten Ciamis. Itu masing-masing bidang silahkan esensinya ataupun marwahnya Badan Kesbang ini terhadap peran penting eksistensi Badan Kesbangpol bagi Pemda, gitu ya. Yang terakhir, untuk laporan Lapsibda ini dipantau Pak Kabid terkait supaya tetap selalu menyampaikan laporan ke pusat, ke provinsi dan ke Pak Bupati seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu ke belakang. Dan persiapan untuk laporan IPOLEK Sosbud barangkali bidang terkait ini disiapkan saja, karena setiap bulan itu dilaporkan kita setiap tanggal 10. Yang terakhir sekali, kita akan membuat video karena di dalam materi PPKM Mikro, ulangi PPKM Darurat, kita harus ada sosialisasi dan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan kepada pegawai di masing-masing instansi dan juga kepada masyarakat.